Shalom, Bapak Ibu warga GKJW, baik yang di Induk, Pepantan Cerme, dan Pepantan Balung Junjung yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam Patunggilan. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu secara virtual. Sebelum kita memulai kebaktian, ada beberapa warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu pembagian nasi bungkus pada hari Minggu jam 11 dan sudah dikoordinir oleh masing-masing KRW. Kemudian ada perayaan unduh-unduh yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2020 dilaksanakan secara virtual. Bapak Ibu, kebaktian pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ari Mustiorini. Demikian warta yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita awali kebaktian dengan memuji NKB 7 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita bersama-sama mengadakan kebaktian Minggu. Mari kita mengawali kebaktian kita dengan kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita yang pertama diambil dari Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14 yang demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah bacaan kita yang pertama, yang berbahagia adalah kita semua
yang mau membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bacaan kita yang pertama tadi mengajarkan supaya kita saling mengasihi, marilah kita bersama-sama melihat kepada kehidupan kita masing-masing. Sudahkah dengan sungguh-sungguh kita telah hidup saling mengasihi? Jikalau ternyata belum, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita secara pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, demikianlah kami datang dengan segala kerendahan hati. Dalam keheningan di pagi hari ini, kami berjumpa dengan diri kami sendiri di hadapan Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami, betapa dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami tidak mampu mengendalikan diri kami sendiri. Kami tidak mampu memimpin diri kami sendiri, supaya kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami masih mengeraskan hati, mengikuti kemauan kami sendiri yang berujung kepada dosa. Ampunilah kami Bapa, jikalau kami menyimpan benci, amarah, dan dendam, sakit hati. Kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ampunilah kami juga jikalau kami tidak mampu menyayangi orang-orang yang telah menyayangi kami dengan baik. Ampunilah kami juga jikalau kami tidak mampu menjaga kehidupan kami ini kudus di hadapan Tuhan. Inilah kami Bapa yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui dosa dan percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Roma 6 ayat 22 sampai dengan 23 yang demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab kita dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan memberikan kebaikan dan kemurahan hati. Semalam kami telah tidur, terlelap, dan Tuhan menjaga kami, dan pagi hari ini kami bangun kembali dalam keadaan sehat, terberkati oleh Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur dan percaya jikalau Tuhan mengizinkan kami hidup, maka kami percaya Tuhan memelihara kami sepanjang hari ini. Kami mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan itu. Dan kami juga akan bersama-sama membaca serta merenungkan bagian dari firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus memimpin kami, sehingga setiap bagian dari firman Tuhan yang akan kami baca,
yang akan kami renungkan akan sungguh-sungguh sampai kepada pikiran, kepada perasaan, sehingga kami dapat melakukannya dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, menghiburkan, menguatkan, dan memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami percaya bahwa kuasa Tuhan hadirlah di antara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat ke-20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada pagi hari ini, tema kita adalah Kitab Suci sebagai pedoman hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di antara kita adakah yang pernah berbuat salah? Saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah berbuat salah. Persoalannya adalah bagaimana sikap kita jikalau kita berbuat salah atau ada orang lain yang berbuat salah. Apakah kita akan terus berbuat salah meskipun sudah diingatkan? Ataukah kita juga menegur orang lain yang berbuat salah atau tidak? Dan kalau kita menegur orang lain yang berbuat salah, kira-kira bagaimana cara kita menegur mereka? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti bacaan kita pada pagi hari ini berkaitan dengan bagaimana cara menegur orang yang sedang berbuat salah, itu sangat penting. Sebab kekeliruan kita dalam menegur kesalahan orang lain itu bisa menimbulkan dampak yang cukup fatal bagi orang tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita hendak menegur kesalahan orang lain, kita perlu melihat dulu pada diri kita sendiri. Kita menegur itu karena kita sayang, ataukah justru karena kita ingin berbuat jahat kepada orang tersebut? Jikalau kita menegur itu karena rasa sayang, supaya orang tersebut hidupnya menjadi lebih baik, tentu kita akan menegur dengan cara yang baik. Kita akan melakukannya seperti apa yang tertulis dalam kitab suci tadi, harus bertahap ditegur dengan 4 mata. Jikalau ternyata dengan 4 mata tidak bisa diberikan 1 saksi. Jikalau ternyata ditegur dengan 1 saksi juga tidak bisa, maka bisa ditegur dalam persekutuan di jemaat kita dengan
kerendahan hati kita menegur dengan cara yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara-cara yang baik itu diperlukan dalam menegur orang yang berbuat salah. Demikian juga dengan kita yang berbuat salah, maka kita perlu juga memperhatikan diri kita ketika kita ditegur. Kita perlu dengan segala kerendahan hati melihat teguran itu sebagai rasa sayang. Nah, pada kenyataannya ada yang demikian, Bapak Ibu. Ada sikap orang itu yang memang suka menegur orang lain. Nah, tetapi kalau dia ditegur, dia sendiri marah. Mengapa begitu? Jadi begini, Bapak Ibu, ketika seseorang itu menegur karena sesuatu yang tidak baik dalam dirinya, karena mengandung kejahatan, mengandung dendam, dia akan melemparkan amarah, dendam, kepahitan yang dia rasakan itu dengan sering menegur orang lain. Nah, ketika dia sendiri ditegur, dia marah, maka di situ kita bisa melihat bahwa kemungkinan ketika ditegur, ketika menegur, dia melakukannya dengan hati yang tidak baik. Karena dia tidak bisa mengerti bahwa bahasa teguran itu belum tentu mengandung sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika seseorang itu menegur dengan kasih sayang, dengan tujuan yang baik, dan kemudian ketika dia ditegur, dia juga mau introspeksi, kita tahu bahwa energi yang dia pakai untuk menegur itu adalah energi yang baik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya kasih di tengah-tengah kehidupan berjemaat, seperti yang ditulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai dengan 14 tadi, itu supaya kehidupan kudus di tengah-tengah jemaat itu terpelihara dengan baik. Karena kekudusan itu berarti melawan segala kejahatan. Berarti berbuat kasih itu tidak bisa disamakan dengan kompromi terhadap kejahatan. Karena kita sungkan dengan seseorang, bisa jadi kita ini lalu menjadi tidak merasa nyaman untuk menegur orang lain. Sungkan aku nek ngelingne, dan kita membiarkan perbuatan yang tidak benar itu terjadi di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, biasanya itu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Sebagai contohnya, ada yang mengadukan, Bu, si A itu berbuat dosa seperti ini, tolong ditegur. Nah, ketika saya menegur tanpa bukti, itu berarti saya bisa jadi berbuat fitnah. Lalu saya meminta seseorang ini untuk menjadi saksi, dan beliau tidak bersedia. Wah, jangan saya, Bu, saya sungkan. Saya tidak mau nanti hubungan saya tidak baik dengan dia. Lah, terus saya ini menegur dasarnya apa? Berarti kan saya fitnah. Maka Bapak, Ibu, sebaiknya jikalau memang ada saudara kita yang berbuat tidak benar, kita perlu mengingatkan supaya saudara-saudara kita ini direngkuh dalam kasih karunia. Kita bisa membedakan bahwa ini perbuatan benar dan tidak benar hanya jikalau kita tahu yang benar di mata Tuhan itu seperti apa. Seperti yang ditulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai 14 tadi, bahwa kasih itu kegenapan dari hukum Taurat. Maka dari itu kita perlu rajin membaca kitab suci, supaya kitab suci ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada bulan September ini kita masuk dalam bulan kitab suci. Kita semua sudah dibekali dengan PAH junior, ada sirih, ada video untuk anak-anak.
Mari Bapak Ibu kita gunakan semua piranti yang sudah disediakan oleh gereja ini untuk membangun kehidupan iman kita. Orang tua monggo, pah junior yang sudah dibeli itu jangan dianggurkan saja. Anak-anak didampingi untuk membacanya. Video-video yang sudah diproduksi oleh para pamong, monggo itu ditonton oleh anak-anak supaya anak-anak tidak hanya nonton video game atau YouTube yang tidak begitu penting bagi mereka. Supaya di antara banyaknya tontonan YouTube ada kesempatan bagi mereka untuk mendengar firman Tuhan. Maka dengan demikian kehidupan bergereja kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan masyarakat kita akan terpelihara dengan baik. Selamat hidup saling mengasihi dengan cara yang benar, dengan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut renungan kita dengan PKJ nomor 53, baitnya yang pertama dan kedua, dan biarlah firman Tuhan ini akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Mari bersama-sama kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama
masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami hidup saling mengasihi, mengikuti firman Tuhan dengan baik sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan diri kami di bulan kitab suci ini supaya kami dengan sungguh-sungguh hidup tekun, taat kepada Tuhan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dan rajin membaca kitab suci. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Haryati Samuel, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ananda Kinanti Leticia Kalia Yusta, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Santoso, Ibu Kostiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Bapak Ahmad Ali Alfiandi, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Aryono Kasimo, Ibu Eni Ratnawati, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Waloyo, Saudara Stefaniko Bramantyo, dan Ibu Kandek Fitriah. Tuhan yang memberkati supaya saudara-saudara kami ini sehat, sembuh total dari sakit yang diderita, dan di usia yang sepuh, di antara mereka juga diberikan kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dan harus belajar di rumah oleh karena masa pandemi. Tuhan yang memberkati anak-anak kami semuanya berhasil dengan pendidikannya. Demikian pula yang berada di luar kota atau di luar negeri, semua anak-anak kami dijaga, dipelihara, diberikan berkat damai dan sejahtera, berhasil dengan pendidikannya meskipun jauh dari keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menyelesaikan tugas akhir dari sekolahnya, supaya mereka semua berhasil dengan tugas-tugas itu dan lulus dengan hasil yang baik. Anak-anak kami yang masih mencari sekolah, Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan sekolah yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan berkat jodoh yang seiman, yang sepadan, yang percaya pada Yesus Kristus dan yang baik. Bagi kehidupan keluarga kami yang sudah menikah, Tuhan memberkati supaya kami semuanya hidup rukun dan saling setia dan berbahagia dalam pernikahan kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang baik yang menjadi rezeki bagi mereka. Yang sedang memulai usaha itu bisa berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Yang sudah bekerja, Tuhan berkati agar kami semua bekerja dengan bertanggung jawab dan pekerjaan itu tetap akan menjadi rezeki dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menantikan hadirnya anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan yang memberkati hadirnya anak sebagai keturunan yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di Induk, baik di Pepantan Cerme ataukah Balung Tunjung. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami sekalian dalam keluarga kami hidup rukun bersama dan penuh damai sejahtera. Diberkati dengan rezeki yang cukup, dengan kesehatan, umur panjang, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Kami semua dianugerahi dengan Roh Kudus dan kami setia kepada Tuhan Yesus Kristus seumur hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Cerme dan di Balung Tunjung. Biarlah Tuhan memberkati sawah-sawah dan ladang-ladang saudara-saudara kami ini, sehingga sawah-sawah dan ladang itu menghasilkan hasil yang terbaik dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya bahwa berkat yang datangnya dari Tuhan akan memelihara dan memberkati hasil panenan mereka. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk gereja kami GKJW Jemaat Gresik. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kehidupan bergereja kami dalam damai dan sejahtera. Penuh dengan kerukunan, kami saling menopang, saling mendoakan, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Demikian pula Tuhan memberkati setiap PKT yang sudah kami rencanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga
Semuanya itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh warga dan lingkungan GKJW Jemaat Gresik. Kau sendiri yang akan mencukupkan pendanaan yang kami butuhkan. Demikian pula ya Bapa, setiap pribadi yang mempersembahkan hidup di GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati agar pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Tuhan yang memberkati supaya keluarga kami dijauhkan dari segala musibah dan mara bahaya, sehingga tidak ada batu sandungan yang datangnya dari keluarga. Demikian pula ya Bapa, kami mendoakan proses produksi dan editing dari pelayanan virtual yang kami lakukan untuk seluruh warga, supaya proses itu berjalan dengan sebaik-baiknya, dijauhkan dari berbagai macam gangguan teknis, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga. Bapa, kami juga berdoa bersama-sama untuk panitia pembangunan, panitia Natal, panitia unduh-unduh, semua bekerja dengan sebaik-baiknya dan diberikan pendanaan yang cukup. Rumah ibadah kami ini juga dijauhkan dari orang jahat dan roh-roh yang jahat, sehingga kami tetap dapat beribadah dalam damai dan sejahtera. Kami juga bersama-sama berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohonkan kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, kerukunan bagi negara Indonesia. Pemimpin bangsa kami Tuhan berkati dengan adil dan bijaksana memimpin negara kami. Demikian juga penanganan COVID-19 dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kami yang bekerja melayani di garis depan untuk penanganan COVID-19 ini, Tuhan yang menjaga, yang memelihara, agar mereka dapat mengerjakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, dan dijauhkan pula mereka dari segala musibah dan mara bahaya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kepada kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, karena begitu besar kasih Allah yang telah memelihara kita semua, tibalah kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Adapun dasar dari persembahan kita kali ini terambil dari Amsal 11 ayat yang ke-24 yang demikian bunyinya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bersama dengan kita menyampaikan persembahan kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama sampai secukupnya. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami telah mempersembahkan apa yang telah kami siapkan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, dan biarlah persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini.
Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kiranya kami yang mengelola juga Tuhan berikan hikmat, dan kami yang memberi juga Tuhan berikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kembali kehidupan kita masing-masing, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman untuk saling mengasihi. Dan mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengakhiri kebaktian kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 249 bait 1 dan 3. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Benarlah hatimu rendah, Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Bob, Ya mas, ternyata enak latihan di semilir tengah sawah. Semua lilang ini. hijau-hijau kita seger. Rasane isis. Ya wis muga-muga lah latihan awak dhewe iki apik, kenek digawe engko ngisi unduh-unduh sing taping pindho. Iki kan wis arep ngabdi unduh. Iya. Pak Yuli. Hah, Aku tak teko pisan. Yo, tekono. Undo-undo iki kan tanggal 13 September. Ya, sesuk betul. iku. Nah, terus kaya teknise pelaksanaan iki kaya biyen Iya, apa iki? tetap secara virtual. Warga tidak diperbolehkan datang ke gereja. Nah, tapi kok ono lelang-lelang. Lah, terus saiki ngene. paket iku piye? Ayo do matur Pak Ketua ben jelasno. Lah iki lah ya. Pak Yuli kan ya ketua sih. Lali aku nek. Ya ora apa pakai piye lho. Aduh. Lha sampeyan itu, wedine lali to, Bang. ora main ngene lho, Bang. Ya, Pak. Aku dek dino Selasa iku lah ya wis ngadep neng nggone PHMJ. Nah iki PHMJ ngarahne, Gong, bahwa tahun iki iso panitia iku ngeguhne ben iso kaya persembahan hari raya persembahan sing kaya wingi-wingi ne, Gong. Meskipun iku dilakone secara virtual. Persembahan iku memang ono loro. Persembahan dalam bentuk duit atau uang ya toh. Sing amplop iku, Pak ya. Sing amplop iku sing tiap-tiap jiwa iku sing kok dikumpulno melalui ketua KRW ya toh. Nah, sing kedua iki persembahan dalam bentuk natura. Pak Yuli. Ya. Kan ono dasar. Lelang terbuka. Ya, betul. Lelang tertutup. Hmm. Nah, ini kan pasti ono penjelasan itu Iya. dijelasno Nah, situ-situ. Ini kok Jelas. satu iki ku melu rapat nang Bro. Iya, iya. Masalah dasar lelang tertutup karo Lelang. terbuka. Nah.
nek dasar iki kan jumlahnya 10. Jumlahnya 10 paket. Lah awake dhewe kan duwe 9 KRW to, Bang. Ya, ya. Mburu cepete sing 9 KRW iku mau dibagi basar situk-situk. Lah sing situk kon iku sapa, Gong? Ketuane ae kok kuwi. Apa kan? Jalan tertutup ngene, Gong, carane. Iku kan ono 15 paket. 15 paket ya. Iku potong siji-siji. Sampeyan selalu foto KRW. Iku engko share nang gone wargamu. Ya, ya. Wargamu ben milih, ben melu lelang tertutup. Engko ditulisi, Gong. Warga nulis setore nang gone sampeyan. Sampai data kabeh warga sampean sing melok lelang tertutup sapa wae, mulai paket 1 sampai paket 15 itu didata. Ya. Lah engko data iku mau dikumpul nang gone gereja melalui panitia. Undung-undung ngono. Nah terus berarti kudu ono perwakilan KRW sing nyakseni waktu. Iya jelas no. Ben ngerti sak bener sapa sing menang. Etut maneh aku. Lha ya KRW kok. Aja ngono, Gong. Masalah sing saiki nek lelang terbuka, Gong, iku nganggo Zoom. Loh, Mbak Sum lho durung gak tau ketok pandemi kae Sum. Lha iki gak tau ketok. Lah nek perkara Zoom lelang terbuka ben dijelasno Pak Ketuane. Sum ta Mbak Sum ya? Zoom. Zoom. Oh iya iya. Ya. Gong. Elingmu iku mung bakso. Usaha. Kene lho, Gong. Usaha tiap lagi. Zoom iku aplikasi sing ana nek nggone Android. Ono ning HP, ya toh. Lah, nyapa toh kok lelang terbuka iku kudu melalui Zoom karena undang-undang ini kan ora oleh tatap muka langsung. Nah, makanya panitia mengusahakan bahwa lelang terbuka ini melalui Zoom. Nah, dari iku kok setiap warga iso melok pada waktu tanggal 13 iku. Jadi neng kono kok warga iku berpartisipasi melok lelang terbuka. Jadi ono 5 paket kok lelang terbuka. Nah, kok melalui Zoom itu kok panitia sing bagian seksi lelang. Kaya biasanya itu lho, nggak sing tatap muka, cuma saiki melalui virtual oh virtual gitu lho, Live ta. Oh, kok dadi yo njaluk tulung panitia iki kan yo ora iso to kok mlaku dhewe. Njaluk tulung kerjasama RW, kerjasama mensosialisasikan iki ning wargane ben ikut serta berperan aktif demi kemuliaan nama Tuhan toh. Mas kok umpama lelang terbuka lewat WA oleh kok Bino warga sing ora gelem Zoom tapi melu WA. Ya oleh ae apa ya, tapi warga itu ya kudu WA neng warga sing melu Zoom dadi ben iso menyampaikan. Ya ngono Bang, sejatinya iki ngono. PHMJ melalui panitia Hari Raya Persembahan mengharapkan partisipasi warga melalui virtual. Wis jelas ta, Bang? Oh, wis Pak, saiki wis jelas aku. Ayo matur suwun. Lek wis jelas. Jelasane. Nah, nek wis jelas, Bang. Saya juga mau menyampaikan ke warga, kepada Bapak Ibu semuanya untuk mensukseskan undang-undang yang kedua ini. Hanya satu tujuan kita, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa di surga. Amin. Tetap sehat.